Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wideningsi, mahasiswi tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini saya akan melakukan promosi mengenai bisnis plan yang akan saya rancang untuk beberapa tahun ke depan. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas praktik kewirausahaan. Langsung saja, di sini saya mempunyai bisnis plan. Nama perusahaan yang saya ambil ini yaitu namanya adalah Bellyfare, di mana Bellyfare ini mempunyai arti yaitu jadilah pelengkap hidup. Nah, untuk lokasinya ini saya menyusun lokasi di daerah Dusun Sidik Mulia, RT 2 RW 7 Desa Jadi Mulia, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, di mana ini merupakan alamat dari rumah saya sendiri. Nah, ini di sini saya ingin membangun suatu perusahaan yang berwujud pertokoan, di mana ini isinya nanti adalah barang yang dimana barang ini merupakan perlengkapan bagi kebutuhan baik rumah tangga ataupun kebutuhan lainnya. Nah, di sini sedikit mengulas mengenai barang yang ingin saya jual. Adapun barang yang ingin saya jual ke depannya ini merupakan perlengkapan rumah tangga, yaitu dari Tupperware. Di sini saya mendapatkan hasil penelitian di mana The Grand Guide itu merupakan sebuah website yang mendedikasikan untuk greener living multi the National Geographic Society, di mana produk plastik yang aman digunakan untuk pemakaian berulang adalah yang terbuat dari high density polyester atau HDPE atau plastik tipe 2, dan low density polyethylene atau LDPE atau plastik tipe 4. Dan yang terakhir itu ada polypropylen PP ataupun plastik tipe 5. Nah, di sini sebagian besar dari bahan dasar dari produk Tupperware ini dibuat dari bahan LDPE dan PP plastik tipe 4 dan juga 5. Pastinya ini merupakan tipe plastik yang aman digunakan berkali-kali dan juga ramah lingkungan ya. Nah, selanjutnya bahan tersebut juga itu kan dianggap sebagai bahan yang aman, dan ini tuh aman bagi wadah makanan, bisa panas ataupun dingin itu aman. Itu tergantung nanti ke bentuk dari barang itu sendiri. Dan dari PT Tupperware juga ini selalu mengikuti aturan yang diberlakukan oleh lembaga internasional seperti US Food and Drug Administration atau USFDA dan JFSC, Japan Food Safety Commission, dan yang terakhir European Food Safety Authority atau EFSA di Eropa. Jadi kan produk Tupperware ini merupakan produk yang internasional gitu ya. Nah, kenapa saya ingin mendirikannya di daerah saya? Karena di daerah saya ini bisa disebut sebagai daerah yang belum begitu mengenal Tupperware, manfaat dan juga kegunaannya. Nah, disitulah saya ingin memberikan edukasi dan juga ingin memperkenalkan produk ini kepada masyarakat. Nah, selanjutnya dilihat dari nama perusahaan yang didirikan oleh saya juga itu kan mempunyai arti dari jadilah pelengkap dari hidup atau pelengkap hidup. Berarti bisnis yang ingin saya rancang ini atau yang ingin saya jalankan ini mempunyai arti penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, untuk komoditi yang diusahakan oleh saya yaitu yang berupa barang ya tentunya. Nah, di sini saya mempunyai bisnis planning mengenai barang yang banyak sekali dibutuhkan oleh manusia ya tentunya. Barang ini berbahan dari bahan yang aman dan juga sangat ramah lingkungan, serta dapat meminimalisir penumpukan sampah. Oke, selanjutnya
Nah, untuk konsumen yang dituju di sini saya mempunyai 4 komponen penting nih. Yang pertama mulai dari ibu rumah tangga ataupun kepala keluarga, yang kedua anak muda, yang ketiga mahasiswa ataupun mahasiswi, yang keempat pelajar, dan yang paling terakhir yang kelima itu ada masyarakat secara umum atau keseluruhan. Jadi mempunyai 5 komponen 5 konsumen yang ingin dituju. Nah, di sini juga kenapa sasaran konsumen yang dituju secara umum? Nah, karena produk yang akan saya jual ini merupakan suatu barang yang dapat diminati di segala umur dan juga jenis kelamin. Nah, semakin modernnya dunia sekarang ini membuat saya berpikir untuk mendirikan perusahaan Believer ini. Meski sekarang banyak sekali restoran ataupun makanan yang fast food ya, tapi masih banyak orang yang lebih memilih untuk membawa bekal sendiri gitu untuk misalnya ke kantor, ke sekolah ataupun ke mana gitu. Itu tentunya lebih hemat, lebih sehat, dan juga lebih ramah lingkungan. Pastinya ini sungguh sangat aman sekali ya, dan juga akan mengurangi jumlah plastik ataupun jumlah wadah seperti styrofoam yang menyebar luas di lingkungan. Jadi produk ini dapat mengurangi kejadian itu gitu, dan juga itu kan akan menjadi perbaikan bagi bumi ini juga. Nah, selanjutnya pasar yang ingin dimasuki oleh saya itu kalau secara dari bagiannya di sini saya mempunyai jenis ya, kalau dari jenis di sini ada pasar konkret dan juga pasar abstrak. Nah, untuk pasar konkret, apa sih itu pasar konkret? Jadi pasar konkret merupakan salah satu pasar yang akan saya masuki dengan saya membangun perusahaan nih, dan juga menyediakan barang, memudahkan konsumen untuk melihat barang secara langsung ke toko. Ya, misalnya dengan saya mendirikan perusahaan ini, misalnya di daerah saya, berarti itu saya sudah melakukan pasar konkret sehingga nanti konsumen bisa melihat barang secara langsung di toko saya. Nah, untuk selanjutnya itu pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini itu adalah menjual, salah satunya adalah dengan cara menjual produk barang yang ingin saya jual melalui sosial media. Contohnya lewat Shopee, lewat Lazada, lewat Tokopedia. Nah, meskipun konsumen dan produsen ataupun pemilik perusahaan itu tidak bertemu secara langsung, namun di sini kita dapat berkonsultasi menggunakan misalnya media sosial yang kami gunakan, bisa di WhatsApp ataupun di Instagram. Nah, itu bisa bisa berkonsultasi antara yang konsumen dan juga pemilik perusahaan ataupun produsen. Nah, di sini juga mereka bisa berkonsultasi mengenai barang dan juga pengiriman. Dan nanti barang yang akan saya up di sosial media itu merupakan barang hasil foto yang real. Jadi nanti itu fotonya bukan plagiat dari foto yang lain, tapi ini merupakan foto yang nyata dan dengan keterangan yang sesuai dengan gambar. Meskipun kita tidak bertemu mereka secara langsung, tetapi yakinkan bahwa ini barang ini sangat bagus dan juga sangat sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun pasar yang ingin saya masuki menurut luas lingkungan, mulai dari pasar daerah, misalnya sekitaran daerah saya saja, pasar lokal berarti sekitaran Provinsi Jawa Barat, ya, pasar nasional berarti sekitaran Indonesia, dan pasar internasional tentunya sekitaran seluruh dunia gitu. Jadi rencananya saya ingin memasuki pasar-pasar tersebut. Nah, untuk selanjutnya partner yang akan diajak kerjasama atau partnership nih. Yang pertama, saya itu ingin mengajak kakak perempuan saya. Kenapa? Karena beliau itu mempunyai ilmu marketing yang sungguh sangat bagus dan pintar dalam berpromosi serta juga renggi. Jadi dia tuh pernah mengikuti beberapa training mengenai ilmu marketing. Nah, selanjutnya kakak laki-laki saya. Nah, di sini beliau merupakan
lulusan dari S1 Manajemen, dan tentunya beliau pandai mengatur segala hal mengenai bisnis. Nah, selanjutnya teman-teman saya, kenapa saya melibatkan teman-teman saya? Karena di sini teman-teman saya bisa menjadi partner berbisnis dengan cara misalnya kita saling tukar informasi, dan juga saya akan mengajak teman saya untuk berbisnis serta memberikan ilmu yang banyak tentang marketing dan juga closing produk. Nah, tentunya kerjasama dengan teman ini menjadi peluang yang sangat besar sekali gitu. Nah, untuk yang terakhir tentunya itu adalah ekspedisi pengiriman nih. Pastinya dong, supaya barang ini nyampai ke konsumen secara rapih, secara dalam kondisi baik, tentunya harus dipilih ekspedisi yang bagus juga. Di sini saya memilih beberapa. Yang pertama ada JNT, JNE, Ninja, Ekspedisi, dan ekspedisi lainnya yang emang mungkin mampu menjangkau ke seluruh Indonesia ataupun internasional. Nah, untuk personil yang dipercaya ini tentunya itu orang yang menjalankan perusahaan karena jujur. Karena dengan kejujuran itulah kita bisa mempercayai seseorang gitu. Yang tentunya salah satunya itu adalah orang yang menjadi partner dalam berbisnis. Itu tentunya kita harus jujur satu sama lain supaya kita dapat meningkatkan kualitas produk yang kita jual, dan juga akan menambah citra bagi kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah karyawan. Kenapa? Karena kita harus menanamkan rasa percaya kepada karyawan kita sendiri supaya nanti akan mendapatkan feedback yang baik juga bagi kita. Nah, untuk selanjutnya jumlah modal. Nah, di sini saya sudah menghitung beberapa pengeluaran dan juga yang lainnya. Nah, untuk jumlah modal yang diharapkan itu ada sekitar 135 juta. Dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan insya Allah dengan kita berinvestasi dari sekarang dan misalnya dari kita menyisihkan uang jajan seperti itu, insya Allah dapat terkumpul 25 juta ya. Dan mungkin dari beberapa penghasilan yang lainnya juga insya Allah terkumpul 25 juta. Dan untuk pengeluarannya ini sekitar 35 juta ya. Pengeluaran sekitar 35 juta itu berarti mulai dari saya menyediakan bangunan, karyawan, peralatan, baik peralatan yang jangka panjang dan juga jangka pendek, perizinan, pajak, dan juga stok barang. Tentunya stok barang ini sangat penting sekali. Nah, untuk harga jual sendiri ini saya belum bisa menargetkan karena untuk harga jual dari produk ini tergantung dari jenis produknya, dan semua harga nantinya akan ada diterangkan di dalam katalog dan sudah berlaku. Nah, bisa saja produk tertentu itu berlaku adanya promo ataupun diskon. Nah, apalagi bagi konsumen yang sudah mempunyai member itu akan mendapatkan banyak diskon sekali. Nah, untuk peralatan yang harus ada, di sini saya memiliki list beberapa ya. Yang pertama mulai dari rak ataupun tempat penyediaan atau penyiapan barang yang besar gitu. Terus satu meja panjang, 4 kursi, ada AC juga, ada printer, laptop, dan juga 2 buah handphone. Kenapa 2 buah? Yang satu itu kan buat kita memoto barang, dan yang satu lagi nanti untuk admin. Dan ada juga yang lainnya, misalnya saya butuh 2 buku besar, terus santai saya butuh 1 ballpoint. Katalog barang itu setiap bulannya bisa berubah. Dan ada juga saya butuh 1 gulung besar bubble wrap, itu berfungsi untuk pengemasan supaya nanti barang akan dikirim kepada konsumen itu aman dan juga tidak dalam kondisi yang jelek. Lakban 4 buah itu yang besar untuk packaging, dan juga 1 rim HPS itu buat menulis
laporan, menulis alamat dan juga yang lainnya. Untuk selanjutnya ini merupakan perusahaan impian. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan beberapa gambar dan juga perusahaan yang impian saya gitu. Jadi yang ingin saya buat. Nah, ini beberapa contohnya, misalnya dari mulai adanya bangunan, adanya stok barang, adanya rak ya yang panjang, tempat menyediakan tempat barang itu, dan juga ini ada beberapa foto. Nah, foto ini tujuan untuk sebagai iklan. Nah, ini kenapa saya menyebutkan ini termasuk ke dalam kebutuhan ataupun ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua umur atau masyarakat umum. Soalnya di sini dari ini tuh produknya banyak sekali, ada mulai dari ke botol atau udah minum, tempat makan, ini ada yang buat pria juga, terus ada kayak set buat penyajian di ruang tamu, ada juga ulekan yang seperti itu. Dan ini contohnya di sini ada katalog, ada juga ada juga katalog, ada juga kalender, dan juga ada member. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga saya mempunyai salah satu contoh cara realnya. Misalnya ini kan wadah bekal ya, ini kan sangat praktis sekali, sangat lucu juga. Nanti ini bisa dibawa ke kantor, ke kampus ataupun ke sekolah. Nah, ini cukup membantu banget ya. Ini tentunya bisa ditenteng seperti ini. Di sini ada logonya, dan ini tuh bisa tinggal dibuka aja. Dan seperti ini bisa ditambah komponen lainnya. Nah, di sini juga kita udah bisa masukin ini kan, sendok sama garpu ya, dan juga ini tupperware-nya seperti ini. Misalnya ini untuk cewek, misalnya ini juga seperti ini, sangat aman sekali. Nah, ini ada bisa dibuka. Ini bertujuan untuk jika membawa makanan yang masih panas, ini bisa dibuka supaya uapnya bisa keluar. Dan ini tinggal dibuka saja. Misalnya ini ada 3 skat. Misalnya ini buat nasi, ini buat proteinnya ataupun buat daging atau yang lainnya. Ini misalnya buat buahnya, buat sayurnya gitu. Jadi sangat lengkap sekali. Ini salah satu contoh kebutuhan yang sangat sekali dibutuhkan oleh semua orang, terutama untuk bagi para pelajar, mahasiswa, dan juga para pekerja kantor yang sering sekali membawa bekal. Dan ini lihat, sangat simpel sekali, tinggal dimasukkan saja ke sini. Terus jika sudah, tinggal ditutup dan siap dibawa ke kampus ataupun ke kantor. Baik, itu tadi merupakan bisnis plan kedepannya yang ingin saya kabulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.